Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di dalam mata kuliah bimbingan rohani pasien pada pekan keempat. Kali ini kita akan membahas tema keempat, yakni motivasi pasien. Sebelum kita memulai membahas lebih lanjut tentang motivasi pasien, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulannya Al-Fatihah. Terima kasih. Kita mulai dengan tema kita yang keempat, yaitu motivasi pasien. Diawali dengan pendahuluan. Pada hakikatnya, setiap pasien memerlukan berbagai dorongan atau motivasi. Untuk apakah motivasi itu? Guna menunjang kesembuhannya. Kesembuhan di sini berarti kesembuhan secara total ya, baik itu jasmani maupun rohaninya. Nah, motivasi tersebut berasal dari dalam diri dan juga lingkungan pasien. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apakah motivasi yang terkait dengan hal-hal yang berada dalam diri pasien dan juga terkait dengan lingkungan pasien. Lalu, apa sajakah motivasi pasien? Sebelum kita membahas tentang berbagai macam motivasi pasien, kita telah lebih lanjut ya, yaitu apa itu motivasi. Nah, motivasi ini berasal dari kata motif. Motif ini berasal dari mana? Berasal dari bahasa Inggris. Itu diartikan secara etimologi atau bahasa. Apa itu motif yang berasal dari bahasa Inggris? Yaitu motion, artinya dorongan. Lantas, motivasi itu apa? Motivasi yaitu seluruh proses dorongan yang ada di dalam diri individu maupun lingkungannya ya, sebagai bagian dari berbagai situasi yang mendorong, yang timbul pada diri individu guna mencapai tujuan. Jadi motivasi merupakan berbagai bentuk motif atau berbagai bentuk dorongan. Dorongan ini yang membentuk motivasi yang begitu banyak yang akan melatar belakangi tercapainya atau wujud dari perilaku yang dilakukan oleh si pasien. Nathan. Selanjutnya yaitu lingkaran motivasi. Lingkaran motivasi ini ada dalam setiap diri individu. Apakah dia dalam lingkup pasien ataupun tidak. Setiap individu yang memang dia mempunyai motivasi, apapun itu motivasinya, tentu saja melibatkan lingkaran motivasi ini. Nah, lingkaran motivasi ini terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia, apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia yaitu hal-hal yang harus dipenuhi untuk menunjang kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Nah, banyak sekali ya teori teori kebutuhan manusia ini. Salah satunya adalah yang terkenal yaitu teori kebutuhan Maslow. Jika dikaitkan dengan kaitannya dengan si pasien, maka kebutuhan dari teori Maslow ini sangat banyak. Tentu saja, misalkan apa itu kebutuhan fisiologis, tentu saja ya, membutuhkan asupan makanan, obat-obatan, dan juga yang lainnya. Kemudian rasa aman. Rasa aman ini dari mana? Dari proses pengobatan, kemudian dari lingkungan yang menangani kondisi si pasien itu. Kemudian rasa cinta. Rasa cinta ini dari mana? Dari pihak keluarga. Rasa dihargai dari mana?
Tentu saja dari lingkungannya. Setelah dia sembuh ataupun dia dalam kondisi sebagai pasien, tentu saja dia ingin dihargai dan menghargai lingkungannya. Kemudian mampu mengaktualisasikan diri. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut nantinya akan membentuk atau mendorong terjadinya perilaku. Nah, perilaku ini yang berkaitan dengan pasien, apakah pasien akan tetap menunjukkan perilaku-perilaku dalam aspek menunjang si pasien untuk bisa cepat sembuh. Dalam hal ini kaitannya dengan kesembuhan jasmani maupun rohaninya, ataupun dia tetap dalam kondisi sakit. Nah, tujuannya apa perilaku tersebut? Nah, perilaku-perilaku tersebut mempunyai tujuan. Itulah lingkaran motivasi. Karena apa? Motivasi terbentuk dari dorongan yang nantinya akan mempunyai tujuan tertentu karena dia mempunyai sasaran yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Oke, itu lingkaran motivasi. Lanjut. Nah, sekarang kita ke motivasi pasien. Motivasi pasien dibedakan menjadi dua macam, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik berarti berbagai macam motivasi dari dalam diri si pasien itu sendiri. Kemudian ekstrinsik, kalau ekstrinsik ini berasal dari lingkungan. Lingkungan berarti hal-hal yang berada di luar individu. Ngoten. Lanjut. Motivasi intrinsik, apa saja itu? Motivasi intrinsik yang berasal dari dalam individu, di sini saya menyebutkan dua, yaitu bentuk ikhtiar dan tawakal. Tawakal berarti penyerahan diri yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan apa? Dilandasi dengan keimanan dan kesabaran dari dalam diri si pasien. Kemudian ikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Ikhtiarnya berarti adanya rasa ingin melakukan sesuatu. Rasa ingin melakukan sesuatu dengan apa? Melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan. Nah, ini untuk apa? Untuk menunjang kesembuhan si pasien. Ikhtiar-ikhtiar ini jika memang tidak ada dorongan dalam diri individu, tidak akan menumbuhkan ikhtiar. Dia hanya diam, meratapi kehidupan. Itu bukan motivasi, melainkan bentuk-bentuk putus asa dalam diri individu. Sedangkan teman-teman tahu bahwa putus asa, kemudian zolim dengan diri sendiri merupakan hal-hal yang memang tidak dianjurkan dalam agama kita. Lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah tadi motivasi intrinsik, kemudian ekstrinsik. Kalau ekstrinsik berarti hal-hal yang berada di luar individu, berkaitan dengan lingkungan. Nah, siapakah saja mereka? Yang pertama, keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam memberikan dorongan untuk kesembuhan si pasien. Nah, dorongannya berupa apa? Dorongannya bentuknya adalah hal-hal yang berkaitan dengan rasa sembuh. Jadi dia ada semangat kesembuhan si pasien itu sendiri. Misalnya dengan cara menghargai si pasien, kemudian dengan cara menemani si pasien, mengajak ngobrol si pasien, berikan si pasien tersebut kenyamanan. Dan juga kehangatan keluarga. Dengan kehangatan keluarga, maka si pasien akan menumbuhkan rasa bahwa dia dihargai dan posisi dia dalam keluarga tetap seperti sebelum si pasien itu sakit. Yang kedua, apa itu? Yaitu makanan. Makanan merupakan salah satu dari motivasi ekstrinsik. Karena apa? Makanan mampu memberikan dorongan untuk
menjaga stamina si pasien untuk mampu sembuh dalam lingkup jasmaniahnya, kemudian obat-obatan juga. Nah, itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada tema keempat mata kuliah bimbingan rohani pasien. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu untuk kita semua dan tambahan pengalaman pada kita semua. Silakan kita lanjutkan dengan sharing pengalaman dan berdiskusi di virtual class yang telah kita sepakati sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.